Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pariwisata menggelar pelatihan wira usaha baru. Salah satunya membuat souvenir tas purun dan sasirangan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina mengatakan pelatihan ini guna menunjang para usaha terlebih di masa pandemi dan ibu-ibu bisa diberdayakan, mengembangkan keterampilan serta mempunyai kreasi sehingga dapat melahirkan wira usaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja. Kita simak informasi selengkapnya. Program wira usaha baru di pemerintah Kota Banjarmasin terus digaungkan. Seperti belum lama tadi, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin menggelar pelatihan pembuatan souvenir dari bahan baku purun seperti tas purun dan sasirangan. Pelatihan yang berlangsung di Rumah Alam Sungai Andai Banjarmasin Utara tersebut diikuti 25 peserta dan digelar selama 3 hari. Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina, pelatihan ini dalam rangka menunjang para usaha di Banjarmasin, terlebih di masa pandemi saat ini. Para ibu-ibu bisa diberdayakan mengembangkan keterampilannya, juga punya kreasi yang bagus untuk pengembangan tas purun dan juga tas sasirangan, sehingga kedepannya melahirkan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja. Kolaborasi seperti ini harapannya bisa dicontoh oleh dinas lainnya, sehingga industri kreatif bisa maju dan berkembang dengan baik. Terkait dengan souvenir, tas purun dan sasirangan, dilaksanakan dalam rangka juga menunjang usaha-usaha yang ada di Banjarmasin. Apalagi situasi pandemi seperti ini kan, di rumah, kemudian ibu-ibu bisa diperdayakan untuk bawa kerajinan, dan mudah-mudahan kolaborasi semacam ini bisa dilaksanakan juga oleh dinas lain dan juga dengan bisa menggandeng banyak pihak. Jadi tidak harus dengan bersama Pemko, bisa dengan institusi lain, dengan masyarakat, warga, kelompok masyarakat dan sebagainya bisa. Sehingga kita sama-sama menggiatkan kegiatan seperti ini untuk menghidupkan kembali ekonomi Kota Banjarmasin. Disinggung ketersediaan bahan baku purun yang saat ini mulai langka, selain bisa ditanam sendiri setelah panen, bahan baku purun juga bisa didatangkan dari daerah lain, seperti Batola, Banjarbaru, maupun Hulu Sungai Utara, sehingga tidak menjadi kendala. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sambut Hari Kemerdekaan HUT RI ke-76, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Kepala Dinas Pariwisata Ehsan El-Haq melaksanakan pemasangan sekaligus pembagian bendera merah putih ke sejumlah pengusaha angkutan kelotok di kawasan Siring Menara Pandang, Banjarmasin, dan menghimbau para pengusaha angkutan kelotok maupun para pedagang yang berjualan di sekitar Siring tersebut agar tetap optimis menghadapi situasi apapun, termasuk COVID-19 yang masih melanda di Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin membagikan bendera merah putih ke berbagai kelotok di dermaga kelotok Siring Menara Pandang, Banjarmasin. Pembagian dan pemasangan bendera tersebut dipimpin langsung Wali Kota Ibnu Sina, didampingi Kepala Disbudpar Muhammad Ihsan Al-Haq, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Hajah Siti Wasilah, dan Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin Hajah Hardianti, serta Camat Banjarmasin Tengah Dianur. Menurut Ibnu Sina, dengan spirit kemerdekaan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021, pihaknya melaksanakan pemasangan dan pengibaran bendera merah putih ke berbagai kelotok di dermaga Siring tersebut. Harapannya pandemi ini segera berakhir dan perkembangan pariwisata Kota Banjarmasin, khususnya wisata andalan Pasar Terapung dan juga armada kelotok, bisa berjalan normal kembali. Hari ini dengan spirit kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021, bersama-sama dengan paman-paman juragan kelotok Pasar Terapung Kota Banjarmasin, kita memperbaharui dan mengibarkan bendera merah putih. Spirit kemerdekaan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 kita hadapi sama-sama, segera berakhir, dan perkembangan pariwisata di Kota Banjarmasin, khususnya wisata andalan kota, Pasar Terapung dan susur sungai,
dan juga armada klotok ini bisa berjalan normal kembali. Pemerintah Kota Banjarmasin sangat memahami situasi yang tidak menguntungkan ini karena menyebabkan penghasilan perkembangan pariwisata sangat terhambat. Pihaknya juga menghimbau para pengusaha angkutan klotok maupun para pedagang yang berjualan di sekitar Siring tersebut agar tetap optimis menghadapi situasi apapun, termasuk COVID-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan kue yang satu ini? Produk olahan terbuat dari tepung, santan, gula merah atau gula putih. Penganan ini bentuknya bulat dan berwarna merah kecoklatan atau putih. Biasa orang Kalimantan menyebutnya dengan wadai apam. Jika ingin mencicipinya, silakan berkunjung ke Desa Kapuh, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Kue apam ini sangat berbeda bentuk dan rasanya dibanding kue apam buatan daerah lainnya. Sebut saja Abdul Salam, salah seorang pengusaha kue apam yang sudah dikenal di wilayah Kandangan. Salam telah menekuni usahanya ini sejak puluhan tahun lalu dari resep turun-temurun orang tuanya. Industri rumahan miliknya ini beralamat di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada beberapa bentuk kue apam yang diproduksi Salam, diantaranya kue apam bulat besar seperti cakram dengan varian warna dan rasa. Ada pula yang berbentuk persegi empat. Setiap harinya mampu memproduksi sekitar 300 sampai 500 biji kue apam, tergantung jumlah pesanan yang ada. Dalam menjalankan usahanya, biasa dibantu istri dan anaknya, baik untuk proses pengadonan maupun pemasaran. Beulah apam ini dari turun-temurun melihat kuitan beulah. Kemudian kami perhatikan sampai bisa. Proses pengolahan apam ini sampai masak sekitar 35 menit atau 40 menit. Mengolah apam ini dalam sehari bagiringan pasanan. Kalau ada pasanan tak banyak beulahnya. Kalau kada ada pasanan cukup untuk orang menjual di pasar aja atau dan di warungan. Harga kue apam yang bulat besar dijual Rp2.500 per biji, sedangkan yang berbentuk persegi empat hanya dijual Rp700 per biji. Untuk pemasarannya, biasa Salam menjual produknya ke berbagai warung di wilayah Kandangan. Dan dari hasil usahanya selama ini, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Abdiansah, Kandangan, untuk Banjar TV. Pemirsa, Syahdiman, warga desa Madang, Hulu Sungai Selatan setiap hari mendapatkan rezeki dari menjual joran pancing bambu yang sudah dikadang. Harga jualnya cukup lumayan, yang paling mahal karena mempunyai ciri-ciri khusus mulai dari 1 juta sampai 2 juta rupiah per batangnya. Padahal joran pancing yang biasa dijual di pasaran kisaran 30 sampai 100 ribu per batangnya. Sejarah joran bambu sudah dikenal sejak dulu. Konon orang Cina menggunakan bambu sebagai joran untuk memancing ikan. Namun seiring perkembangan zaman, joran ini pun ikut mengalami perubahan, terutama dari bahan yang diproduksi seperti fiber dan grafit atau karbon. Di Kalsel, khususnya di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan, ada salah seorang pengrajin joran pancing yang tetap bertahan dengan menjual joran pancing terbuat dari bambu. Joran yang satu ini terbilang unik dan kreatif. Uniknya, sebelum dipasarkan, joran terlebih dahulu diluruskan atau orang Kalsel menyebutnya dikadang dan diberi cara-cara khusus agar bisa mendapatkan ikan lebih banyak saat memancing. Sebut saja Sahdiman, warga Desa Madang, setiap hari mendapat rezeki dari menjual joran pancing bambu yang sudah dikadang ini. Harga jualnya cukup lumayan. Yang paling mahal karena mempunyai ciri-ciri khusus mulai dari 1 juta sampai 2 jutaan per batangnya. Padahal joran pancing yang biasa dijual di pasaran kisaran harganya 30 sampai 100 ribu per batangnya. Kalau yang paling murah nang dulu kan nang muhimi kah? Yang ini lah. Nang muhimi sekitar
30 ribuan. Nang paling larang ada sampai 700 ribuan saya bilang, cuma nang bagus bang itu, nang ada anunya. Biasanya tuh paring ini pilihan kamu atau kayak apa? Kalau nang pertanyaan tuh termasuk pilihan juga bang, cuman nomor 2-nya. Jadi nang nomor 1-nya itu nang diincar nang bisa dijual seorang, ada nang nomor 2-nya dipertayakan, ada nang nomor 1-nya dijual diincar seorang gitu. Kalau jenis yang paring yang nomor 1 tadi mah itu paring jenis kayak apa? Biasanya kebanyakan orang yang sudah tak coba itu paringnya itu kamyang bang, kamyang. Kalau yang nomor 2 tadi mah? Yang nomor 2 kelai. Mulai menabang dulu, mengaringakan sekitar 1 minggu. Jadi udah 1 minggu itu bisa diusahakan. Ternyata untuk membeli joran miliknya tak hanya warga Hulu Sungai Selatan, tapi juga banyak dari luar daerah seperti Banua 6, Banjarmasin, Kota Baru, Marabahan, dan bahkan ada yang dari Palangkaraya, Sampit, dan Kapuas. Di masa pandemi COVID-19 ini, diakuinya masih banyak pembeli yang datang ke tempatnya, terutama saat jelang musim kemarau, yaitu antara bulan Februari sampai Juli setiap tahun. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, di penghujung kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan kali ini, kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan Pak Muslim, salah satu penyelenggara dari kegiatan pameran seni topeng kali ini. Pak Muslim, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak Muslim, bisa dijelaskan kepada pemirsa kegiatan apa yang saat ini sedang diselenggarakan di Aula Wargasari di Taman Budaya Kalimantan Selatan kali ini? Ya, kali ini Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan atau yang lebih dikenal dengan IPKS ini telah menggelar pameran yang bertema topeng, Semarak Topeng 71. Jadi rata-rata yang ditampilkan ini adalah lukisan yang bertemakan topeng. Pelukisnya dari Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan Selatan, Bapak? Iya, anggota IPKS itu tersebar dari 13 kabupaten dan kota. Terus ada sekitar 90 pelukis yang ada di Kalimantan Selatan, itu bernaung di bawah komunitas Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan. Nah, yang tampil hari ini sekitar 50. Ditambah dari Sanggar Solihin ada 15, jadi 50 peserta dari Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan. Ditambah kita membawai juga mengajak dari Sanggar Solihin ada 15 pelukis. Jadi ini diselenggarakannya hingga tanggal berapa Bapak? Dari kemarin dibuka tanggal 12 sampai tanggal 21. Dalam rangka menyemarakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, makanya temanya Semarak Topeng 71. Oh iya baik. Jadi warga Kota Banjarmasin bisa berkunjung ke sini, Bapak? Dipersilakan. Iya, dipersilakan. Ya. Dari pukul berapa, Bapak? Dari pukul 10 sampai setengah 6. Ya. Yang jelas karena musim pandemi, kita sama-sama menjaga dengan prokes ya, biar suasana bisa berjalan ya sesuai dengan prokes gitu. Jadi terakhir Bapak, harapannya untuk kegiatan ini bagaimana Pak? Ya kami berharap ya dengan tampilnya pelukis-pelukis di Kalimantan Selatan ini akan membuka wawasan bahwa di Kalimantan Selatan itu banyak terdapat pelukis-pelukis ya yang tersebar dari 13 kabupaten dan kota. Dan dengan ini juga, dengan acara ini saya juga berharap kawan-kawan yang tergabung dalam komunitas itu semakin giat berkarya. Baik. Ya, terima kasih Bapak atas kebersamaannya sama kami. Ya, itu pemirsa tadi perbincangan kami dengan Bapak Muslim, penyelenggara dari seminar topeng kali ini. Silakan bagi Anda yang tertarik ingin melihat aneka pameran yang ada di sini, silakan berkunjung ke Aula Taman Budaya Kalimantan Selatan. Namun tetap
terapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik, demikianlah kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini, edisi 15 Agustus 2021. Akhirnya, saya Lina Stalina, pamit undur diri ke hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.